杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Yang Zhen memandang Yang Ke dan tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata, sangat melelahkan berurusan dengan Anda. Saya tidak akan berbasa-basi lagi. Meminta Anda untuk meminta maaf kepada keluarga Siang Nan hanyalah kedok dan seorang keturunan dari keluarga yang belum meminta maaf kepada orang lain. Jika Anda menyerah meskipun Anda ingin melakukan ini, kemungkinan besar keluarga tidak akan setuju dan bahkan mungkin menghentikan Anda. Apa sebenarnya yang diinginkan keluarga dari saya? Yang Ke mencibir. Kembali ke Zhongdu, beberapa tetua di klan akan bekerja sama untuk mengusir roh jahat dari tubuh Anda, sehingga kami tidak perlu lagi khawatir apakah Anda akan kerasukan, atau keluarga serta 7 keluarga juga tidak akan menjaga Anda lagi. Yang Ke merespon dengan diam. Dia tidak berpikir bahwa energi jahat dalam tubuh emas yang sombong dapat dihilangkan dengan metode para tetua tertinggi itu, karena tidak ada yang bisa mendeteksi energi itu ketika dia tidak menggunakannya. Selain itu, tidak berbahaya baginya sedikit pun dan Yang Ke tidak merasa perlu membuangnya. Anda masih bisa melanjutkan pertarungan untuk merebut hak waris, tapi Anda tidak bisa mewarisi posisi calon kepala keluarga Yang. Kepala keluarga mengatakan setelah pertarungan untuk merebut hak waris selesai, dia akan maju untuk memperbaiki nama Pavilion Lingshou. Saya harap Anda dapat memahami kerja keras keluarga. Yang Shen terus melanjutkan. Lagi pula keluarga sudah iri dengan Yang Ke dalam segala hal. Jadi tentu saja mereka tidak akan membiarkan dia mengambil posisi kepala keluarga. Jika suatu hari Yang Ke menjadi sosok seperti raja jahat, bukankah keluarga yang akan dipermalukan? Jangan terlalu sibuk menolak. Keluarga memiliki tingkat pertimbangan lain ketika melakukan ini. Yang Zhen menarik nafas dalam-dalam. Pertimbangan apa? Tanya Yang Ke. Ini terkait dengan rahasia peningkatan pesat kekuatan para prajurit di rumah Anda. Suara Yang Zhen rendah dan dia menatap Yang Ke dengan mata menyala. Bahkan nafas beberapa tetua lainnya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Anda pikir Anda bisa menyembunyikannya? Yang Jie tersenyum. Meskipun tidak ada yang tahu mengapa para prajurit di rumah Anda dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka, semua orang tahu bahwa itu ada hubungannya dengan orang-orang di Istana Darah. Sebenarnya ada orang-orang dipromosikan ke alam kenaikan abadi tingkat ke-9 satu demi satu. Fenomena ini sangat tidak normal dan telah menarik perhatian banyak orang. Selain itu, ada orang tua Anda. Mendengar itu, cahaya dingin muncul di kedalaman mata Yang Ke dan menghilang dalam sekejap. Yang Yingfeng memiliki penyakit yang membandel dan kekuatannya telah tertahan di alam kenaikan abadi tingkat ketiga sepanjang tahun. Tapi bagaimana dengan sekarang? Dia telah mencapai alam kenaikan abadi tingkat ke-8 dan semua ini terjadi setelah Anda kembali ke Zhongdu yang kurang dari setahun. Dalam jangka waktu tertentu, kekuatan telah meningkat begitu pesat. Apakah Anda berani mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Anda? Meskipun pertumbuhan kekuatan Dong Suju tidak begitu menakutkan seperti yang Yingfeng, ini juga jauh lebih cepat dari sebelumnya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kita semua di keluarga yang buta? Namun Yang Ke tidak peduli. Dia sudah mempertimbangkan hal ini sebelum memberikan cairan segala obat dan susu segala obat kepada orang tuanya. Namun ia tetap memberikan kepada mereka karena mereka adalah orang tuanya. Anda mempraktekkan keterampilan jahat, metode cepat, dan kekuatan Anda berkembang pesat. Kami dapat memahaminya. Tetapi cara apa yang Anda gunakan untuk membuat orang lain yang mengikuti Anda
termasuk kerabat Anda, dengan cepat meningkatkan kekuatannya? Bukan ini yang kami bisa lakukan. Saya sudah menemukan jawabannya. Keluarga yang saya peduli dengan hal ini, dan 7 keluarga lainnya juga peduli tentang hal itu. Yang Zhen tampak lucu. Jika tidak, menurut Anda mengapa ke-7 keluarga itu akan bergabung untuk memberikan tekanan pada keluarga yang untuk berurusan dengan Anda? Dan Anda adalah satu-satunya yang terbaik di antara banyak tuan muda. Tapi Anda memiliki potensi untuk menjadi raja jahat. Sekarang kekuatan Anda tidak terlalu tinggi dan mereka tidak cukup menganggur untuk mengincar Anda mulai sekarang. Jelas, jika tidak mendapat untung, jangan memulainya lebih awal. 8 keluarga di Zhongdu semuanya adalah keluarga dengan indera penciuman yang tajam. Jika mereka bergerak, berarti mereka tertarik dengan keuntungan. Dan obat mujarab yang bersembunyi itulah yang menarik mereka. Karena keluarga mana yang tidak iri dengan metode yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan seorang pejuang? Keluarga meminta Anda untuk kembali ke Zhongdu karena alasan ini. Hanya jika Anda kembali ke keluarga yang dan dilindungi oleh pemimpin keluarga, Anda bisa tenang. Hal terpenting yang diinginkan keluarga adalah rahasianya, kan? Kata Yang Ke perlahan. Saya tidak menyangkal hal ini. Yang Zhen mengangguk dengan tenang. Tetapi kali ini keluarga telah melakukan yang terbaik untuk menjadi baik hati. Karena kami datang untuk mencari Anda, bukan mengirim pesan yang meminta Anda untuk kembali. Anda harus bisa untuk memahami perbedaan antara kedua pendekatan tersebut. Yang Ke sedikit mengangguk, karena mereka mendatanginya dan menjelaskan semua ini kepadanya. Jelas mengharapkan dia untuk bekerja sama dengan patuh dan kembali ke keluarga yang untuk bersembunyi, dan berbagi rahasia untuk membawa kabar baik kepada keluarga. Jika pesan dikirimkan kepadanya untuk kembali, dan dia langsung ditekan dengan paksa dan dipenjarakan, maka sangat mustahil baginya untuk berkompromi. Pada saat itu hanya akan menjadi akhir dari kedua belah pihak. Jelas, keluarga yang juga sangat menyadari sifat Yang Ke, dan tentu saja berharap untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dengan cara pertama. Berpikirlah jernih. Setelah Yang Zhen selesai berbicara, dia berhenti berbicara dan menunggu dengan tenang. Namun Yang Ke menggelengkan kepalanya. Sekarang saya mengetahui hal ini, jadi semakin kecil kemungkinan saya untuk kembali ke ibu kota. Jelas, tidak masalah jika keluarga menginginkan cairan spiritual 10.000 obat. Dan ada begitu banyak cairan spiritual 10.000 obat yang dia miliki. Dan Yang Ke bisa memberikannya. Meskipun dia tidak memiliki banyak rasa memiliki terhadap keluarga Yang. Bagaimana juga keluarga Yang memberinya panggung untuk menunjukkan bakatnya dalam pertarungan memperebutkan warisan. Jika dia memberi keluarga Ramon ini, itu bisa dianggap sebagai hal yang baik, sebagai hadiah terima kasih. Tetapi setelah kembali ke keluarga Yang di Zhongdu, dia khawatir Yang Ke tidak akan pernah bisa pergi lagi, dan kekuatan ini pasti akan hilang. Dan ini adalah konsekuensinya yang tidak dapat diterima oleh Yang Ke. Setelah mendengar jawaban Yang Ke, Yang Zhen tidak menganggapnya serius. Dia sepertinya sudah menduganya. Dia hanya mengangguk ringan dan berkata, "Karena ini adalah pilihan Anda, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Anda bisa melakukannya sendiri. Tapi izinkan saya mengingatkan Anda karena 7 keluarga telah mencium sesuatu yang mencurigakan. Mereka tidak akan pernah menyerah. Keluarga Yang saya tidak akan putus dengan 7 keluarga lainnya karena Anda. Jika Anda tidak kembali ke keluarga dan menerima perlindungan, Anda tidak akan bisa mandiri." Setelah mengatakan itu, Yang Zhen berdiri dan bergandengan tangan dengan beberapa tetua lainnya. Wanita itu kembali menatap Yang Ke sebelum pergi dan berkata dengan lembut, "Sebaiknya Anda memikirkannya lagi, dan itu tidak akan merugikan Anda. Bahkan jika kekuatan Anda hancur, Anda masih bisa hidup damai di keluarga Yang, dan keluarga bersedia memuaskan semua yang Anda minta." Namun Yang Ke memandangnya dengan dingin, sehingga wanita itu menggelengkan kepalanya, perlahan dan tidak berkata apa-apa lagi, dan segera pergi mengikuti yang lain.
Setelah mereka pergi, Yang Ke menarik nafas lembut dengan ekspresi kelelahan di wajahnya. Bagaimanapun orang biasa tidak bersalah, tetapi dia bersalah karena membawa batu giok. Dan ini adalah cara terbaik untuk menggambarkan cairan 10.000 spiritual obat. Inilah sebabnya dia menyembunyikan 10 cairan 1000 spiritual obat, kecuali beberapa orang yang dia percayai yang mengetahui keberadaannya dan tidak pernah menceritakan kepada orang lain. Namun 8 keluarga melihat keraguan melalui beberapa fenomena dan Yang Ke tidak dapat menghentikannya. Tapi dia tidak bisa mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang baik dan orang tua juga tidak akan memperdulikannya. Adapun alasan mengapa kekuatan orang-orang di rumah meningkat dengan cepat, juga karena Xian Ningsang yang memurnikan ramuan yang mengandung cairan 10.000 obat untuk menstimulasi fungsi ramuan. Dan secara tak kasat mata itu dapat membantu mereka membersihkan sumsum dari kotoran, sehingga dapat meningkatkan kualifikasi mereka. Namun kecepatan peningkatan kekuatan mereka relatif lambat. Lagi pula mereka tidak mengkonsumsi cairan spiritual secara langsung, hanya saja dilihat dari tirani ke-8 keluarga dan keinginan mereka terhadap ramuan semua obat. Masalah ini sangat sulit dan kemungkinan besar akan berubah menjadi situasi yang sangat buruk. Pada saat berjalan keluar dari aula samping, Yang Ke bertemu dengan Qiu Yimeng yang tampak panik. Sebelumnya, Yang Ke jarang melihat Qiu Yimeng menunjukkan ekspresi tidak berdaya karena Nona Qiu selalu tenang dan tidak peduli seberapa besar atau berbahaya yang dia temui. Dia tidak akan mengacaukan posisinya, namun sekarang kegelisahan dan ketakutan terlihat di wajahnya dan siapapun yang tidak buta dapat melihatnya. Yang Ke, panggil Qiu Yimeng lembut, suaranya sedikit bergetar. Yang Ke tampak tenang dan menatap lurus ke arahnya. Apa yang terjadi? Ayah saya mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan dan meminta saya untuk kembali ke keluarga yang secepat mungkin. Jawab Qiu Yimeng buru-buru. Ini sangat cepat. Yang Ke tersenyum cerah, tetapi matanya sedikit pisau. Setelah Yang Zhen pergi, keluarga Qiu mengirim seseorang untuk mengirim pesan ke Qiu Yimeng, memintanya untuk kembali ke Zhongdu sesegera mungkin. Seperti yang diharapkan 8 keluarga, semuanya adalah belalang yang diikat dengan tali. Apa maksud Anda? Qiu Yimeng memandang Yang Ke dengan curiga. Ketika dia menerima pesan tadi, Qiu Yimeng tidak tahu apa yang terjadi dan merasa panik. Kemudian dia bergegas menemui Yang Ke, tetapi setelah mendengar Yang Ke berkata, dia tidak bisa dimengerti, tapi ekspresinya menjadi semakin ketakutan. Tidak ada. Yang Ke menegakkan wajahnya dan bertanya sambil tersenyum. Kapan Anda akan pergi? Saya akan segera pergi. Qiu Yimeng menggigit bibir merahnya. Ayah saya juga mengirim pesan dan meminta saya untuk membawa kembali orang-orang dari Qiu Yitang. Jelas Qiu Yitang adalah satu-satunya kelompok pembantu yang dibawa Qiu Yimeng ketika dia pindah ke rumah Yang Ke. Jadi begitu. Qiu Yimeng menggelengkan kepalanya dengan lembut, dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Saya tidak tahu mengapa, saya selalu merasa tidak nyaman, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi kali ini. Dan jika saya pergi dari sini, saya khawatir saya tidak mungkin dia bisa kembali lagi. Sekarang, Qiu Shoucheng meminta Qiu Yimeng untuk membawa kembali orang-orang dari Qiu Yitang yang sudah menjelaskan banyak masalah. Dan Qiu Yimeng bukanlah orang bodoh. Sebaliknya, dia sangat cerdik dan tidak bisa mendeteksi misteri di baliknya. Namun dia tidak tahu mengapa semua ini terjadi. Dia datang untuk membantu Yang Ke berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut ahli waris. Dan dia sementara memisahkan diri dari keluarga. Dia juga tidak mewakili keluarga Qiu, tetapi dirinya sendiri. Lagi pula, sekutu sebenarnya dari keluarga Qiu adalah Yang Shen, putra tertua ke-6 dari keluarga Yang. Pertempuran untuk merebut putra yang sah belum berakhir, jadi tidak ada alasan mengapa keluarga Qiu tiba-tiba ingin mengingatnya. Anda terlalu banyak berpikir. Yang Ke menyerinnya padanya. Qiu Yimeng dengan gugup meraih lengan Yang Ke, menatapnya dengan tatapan memohon dan berbisik. Apakah Anda tahu sesuatu?
Yang Ke menggelengkan kepalanya. Bagaimana saya bisa tahu tentang urusan keluarga Qiu Anda? Apakah ini ada hubungannya dengan orang-orang yang datang dari istana Yang? Tanya Qiu Yimeng. Jelas wawasan Nona Qiu sungguh luar biasa. Tidak. Yang Ke masih menggelengkan kepalanya. Mungkin karena Paman Qiu sudah lama tidak bertemu dengan Anda dan merindukan Anda, jadi dia memanggil Anda kembali untuk menemui Anda. Qiu Yimeng menatap Yang Ke dengan tatapan kosong, pelan melepaskan tangannya yang memegangnya dan berkata sambil tersenyum pahit. Anda selalu seperti ini, menolak memberitahu saya apapun. Yang Ke membuka mulutnya tapi tidak tahu harus berkata apa. Kalau begitu, Qiu Yimeng menarik nafas dalam-dalam. Kalau begitu, saya tidak akan bertanya. Tolong jaga diri Anda baik-baik. Terima kasih atas kerjasama Anda selama ini, dan saya akan memberikannya pada Anda. Yang Ke berkata lembut dengan suara rendah. Di luar rumah, orang-orang Qiu Yutang sedang bersiap-siap. Qiu Yimeng dan Yang Ke saling memandang, namun tidak ada yang mengatakan apa-apa. Mata yang satu penuh dengan harapan dan kerinduan, sementara yang lain memiliki ekspresi yang membosankan, sehingga suasananya menjadi menakutkan. Setelah beberapa lama, mata Qiu Yimeng beransur-ansur meredup. Dia tersenyum pahit, berbalik dan memimpin orang-orang Qiu Yutang menuju Zhongdu. Sampai akhir, dia tidak mendengar kata-kata belasungkawa dari Yang Ke. Jika Yang Ke ingin tinggal, dia lebih suka mengabaikan perekrutan keluarga Qiu dan tetap di sini. Tapi Yang Ke hanya mengawasinya pergi. Meskipun keduanya tahu bahwa Qiu Yimeng tidak akan pernah kembali begitu dia pergi. Tiba-tiba sekelompok 3 orang berjalan ke arah mereka, memimpinnya memiliki langkah yang stabil dan matanya sedikit kilat. Dia diikuti oleh 2 master di puncak alam kenaikan abadi. Mereka semua memiliki aura yang tak terkendali dan tidak marah atau mengintimidasi. Dan ini adalah sikap orang yang benar-benar berkuasa. Segera langkah Qiu Yimeng segera terhenti. Dia memandang pengunjung itu dengan heran. Membungkuk dan memberi hormat. Paman Huo. Huo Sheng, kepala keluarga Huo, berhenti memandang Qiu Yimeng sambil tersenyum dan mengangguk lembut. Apakah keponakan tertua akan kembali ke Zhongdu? Iya. Qiu Yimeng mengangguk lembut dengan senyuman di wajahnya. Senang rasanya kembali, kembalilah lebih awal, ayah Anda sedang menunggu. Setelah mengatakan itu, dia memimpin 2 master dari keluarga Wu dan berjalan menuju rumah Yang Ke. Qiu Yimeng berbalik dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya akan dipanggil kembali oleh keluarga Qiu, tetapi Huo Xingcheng juga akan diambil kembali. Jelas, dengan Huo Cheng muncul di sini pasti untuk menangkap Huo Xingcheng yang keren itu. Jika Huo Sheng tidak mengambil tindakan, tidak ada seorang pun di keluarga Huo yang dapat melakukan apapun terhadap Huo Xingcheng. Jadi dia harus datang sendiri. Di luar rumah, Yang Ke memandang pengunjung itu dengan tenang dan seperti Qiu Yimeng menyapa Huo Sheng. Namun Huo Sheng sedikit mengangguk dan memandang Yang Ke dengan tatapan yang rumit. Jika Anda ingin menemukan Tuan Muda Huo, dia akan berada di mansion, kata Yang Ke dengan tenang. Baiklah, saya akan pergi sendiri. Huo Sheng mengangguk dan tanpa banyak bicara dia memimpin 2 tuan dari klan ke rumah Yang Ke. Tidak lama kemudian Yang Ke mendengar lolongan Huo Xingcheng seperti babi yang disembelih. Segera Huo Sheng keluar lagi. Putra tertua keluarga Huo saat ini sedang dipeluk oleh master batas abadi tingkat 9 tanpa perlawanan apapun. Orang tua, turunkan saya! Huo Xingcheng meronta dan berteriak, tapi itu tidak terpengaruh. Bahkan master itu mengabaikannya. Jika Anda menyinggung perasaan saya, Anda akan mati. Apakah Anda percaya bahwa saya akan menghampiri Anda dan memotongnya menjadi beberapa bagian, kemudian memberikannya kepada anjing-anjing? Huo Xingcheng terus berteriak. Anda pikir Anda ini siapa? Anda menyebut diri Anda di depan saya. Huo Sheng melirik putranya dengan tatapan sinis. Huo Xingcheng tiba-tiba terdiam dan berkata sambil mencibir. Ayah, saya tidak sedang berbicara dengan Anda, tapi apa yang akan Anda lakukan? Ini sangat memalukan di depan umum.
Diam dan ikuti saya kembali ke Zhongdu, kata Huo Sheng dengan marah. Mengapa? Wu Xincheng bingung. Diamlah, jika saya menyuruh Anda tutup mulut, jika tidak saya akan menampar Anda dengan keras. Ayah, kita harus berbicara dengan hati-hati. Seorang pria harus berbicara tetapi tidak mengambil tindakan. Oke, saya akan kembali ke Zhongdu bersama Anda, tetapi Anda harus mengizinkan saya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Muda Kei. Kami telah berbagi suka dan duka begitu lama, dan dia sedikit membantu mengatasi perasaan. Wu Sheng berhenti, mengerutkan kening dan menatapnya, kemudian menatap Yang Ke dan mengangguk ringan. Segera master dari keluarga Wu segera melepaskan Ho Xincheng. Saya akan menunggu Anda di sini. Wu Sheng memperingatkan dengan suara yang dalam. Saya tahu. Wu Xincheng mengangguk dengan serius. Setelah ketiga anggota keluarga Wu pergi, Wu Xincheng terkekeh, memiringkan kepalanya dan menatap Yang Ke dan berkata, sepertinya sesuatu yang buruk telah terjadi. Ketika dia melihat Yu Yimeng di sana, tampak siap untuk pergi. Dia tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya, dikombinasikan dengan fakta bahwa ayahnya datang untuk menangkapnya secara langsung. Wu Xincheng juga menyadari sesuatu yang tidak biasa. Tidak nyaman untuk mengatakannya. Wu Xincheng mengangkat bahu. Lupakan saja, anggap saja saya tidak bertanya. Lagi pula ayah saya ada di sini dan saya tidak bisa tinggal. Jadi tidak baik bagi saya untuk mengetahui terlalu banyak. Wajahnya tiba-tiba menjadi serius lagi dan Ho Xincheng berbisik. Tuan Muda Kei, Anda ditakdirkan untuk melakukan hal-hal besar. Saya tidak ingin Anda mati lebih awal. Saya tidak tahu apa yang terjadi kali ini, tapi ini pasti ada kesulitan. Tapi Anda harus bisa melewatinya. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang Anda, saya dengan tegas mendukung Anda. Jika Anda mati lebih awal dari saya akan menggali tubuh Anda dan memberi Anda ratusan cambukan setiap hari selama sisa hidup saya. Dan saya, Ho Xincheng, saya tidak akan pernah mengagumi orang lain seumur hidup saya. Jadi jangan sia-siakan rasa hormat saya. Yang Ke mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum jahat. Sangat mudah untuk pergi, tapi saya tidak akan mengirim Anda pergi. Selamat tinggal. Ho Xincheng tertawa dan berjalan ke depan. Sekarang Nona dan Tuan Muda dari dua keluarga super bangsawan meninggalkan rumah Yang Ke pada saat yang sama, dan salah satunya adalah tangan kanan Yang Ke. Di luar mansion, beberapa pemimpin muda yang mendengar suara tersebut tampak terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun perubahan ini terjadi begitu cepat. Seperti badai yang dahsyat, tidak ada waktu untuk persiapan. Namun sampai Yu Yimeng dan Ho Xincheng menghilang, tidak ada yang sadar. Setelah beberapa saat, Yang Ke tiba-tiba mulai bertanya. Jangan bersuara. Han Xiaoqi dari istana 10.000 bunga berdiri. Anda berisik sekali, bagaimana jawaban Yang Ke? Sekelompok orang segera terdiam, semua memandang Yang Ke dengan penuh semangat, berharap dia bisa memberikan jawaban. Masuk dan bicara. Yang Ke menarik nafas lembut, berbalik dan berjalan ke dalam rumah, dan itu masih aula samping yang sama sekarang. Yang Ke sedang duduk di kursi depan, menunggu dengan tenang. Sementara para pembicara atau pemimpin dari semua kekuatan di mansion tiba dengan lancar. Setelah beberapa saat, semua orang tiba. Han Xiaoqi memberitahu Yang Ke dan menemukan tempat duduk. Baru kemudian Yang Ke kembali dari pikirannya, mengangkat kepalanya dan memandang semua orang. Setelah matanya menyapu dan wajah-wajah yang dikenalnya mulai terlihat. Dong Qinghan dari keluarga Dong, Fan Hong dan Luo Xiaomen dari lembah Jiwei, Jin Shu dan Xue Xiaoyu dari gerbang Yingyue, 4 gadis dengan temperamen berbeda dari sisi kiri istana Wenjin, Chu Jingshan dari parfum Feiyu, dan 5 dari keluarga Duanmu, JR dan Mi'er dari geng perang darah, Fang Ziki dari menara Fengyu, Leng San dan Shen Yi dari Raja Hantu, Liu Fei dari kota Tianyuan. Sekarang, 11 keluarga dari keluarga yang berkuasa yang membantu Yang Ke, kecuali Parfum Lingshou. Semua pasukan telah tiba. Tidak hanya itu, Qin Shi dari lembah Yowang,
Wuyan dan Toyang dari Sekte Senjata Harta Karun juga datang. Dan semua pelayan darah juga berkumpul di sini, sehingga jajaran kekuatan ini luar biasa mewah dan bertenaga. Namun justru karena Yang Ke memanggil semua orang menyadari keseriusan masalahnya. Bahkan jika dia memanggil orang sebelumnya, dia juga tidak bisa memanggil orang-orang dari Lembah Yowang dan Sekte Senjata Harta Karun. Jadi mau tak mau mereka merasa ada yang tidak beres, dan diam-diam menunggu Yang Ke berbicara. Saudara muda Yang, jika ada yang ingin Anda katakan, tolong beritahu saya cepatnya. Saya sedang menunggu alkimia. Kinsey berteriak tidak sabar. Selama waktu ini dia sedang belajar alkimia dengan Xian Ningsang di rumah. Meskipun keterampilan alkimia mereka di Lembah Yowang semuanya luar biasa. Setelah begitu banyak kemajuan, Kinsey tinggal di ruang alkimia hampir setiap hari. Berharap dia bisa tinggal di sini selama sisa hidupnya dan tidak pernah kembali ke Lembah Yowang. Karena dibandingkan dengan Lembah Yowang, inilah tanah suci di hati para alkemis. Yang Ke berdiri, tersenyum tipis dan berkata, banyak orang telah melihat apa yang baru saja terjadi, dan kalian pasti bertanya-tanya, mengapa Qiu Yimeng dan Ho Xingcheng pergi? Mendengar itu, semua orang mengangguk serempak. Yang Ke berkata, tidak nyaman bagi saya untuk memberitahu Anda alasan spesifiknya, tetapi saya dapat memberitahu Anda sesuatu. Segera semua orang segera menahan nafas dan mendapatkan suara nyak mereka. Akan ada masalah di rumah, dan itu masalah saya. Yang Ke berkata dengan suara yang dalam dan wajahnya menjadi serius. Semua orang tertegun sejenak dan tiba-tiba tertawa. Fan Tidong berkata, sejak saya datang ke rumah Anda, saya tidak punya banyak waktu luang. Kejadian mana yang tidak merepotkan? Iya. Yofang mengangguk lagi dan lagi. Tetapi tidak peduli seberapa besar masalah yang kita hadapi, kita bisa melewatinya bersama dengan bekerja kesama. Mari kita bicara tentang masalah apa kali ini. Semua orang terlihat santai dan tidak menunjukkan tanda-tanda gugup. Jelas mereka tidak menyadari keseriusan masalahnya. Itu bisa membahayakan hidup Anda atau bahkan membahayakan naik turunnya keluarga atau sekte Anda. Yang Ke melirik semua orang. Masih bisakah Anda tertawa seperti ini? Insiden berbisik itu tiba-tiba berakhir, dan semua orang memandang Yang Ke dengan kaget, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Saya tidak khawatir, mungkin situasinya tidak seburuk yang saya katakan, tapi tidak lebih buruk. Yang Ke melanjutkan. Bukan? Chu Jingsan menggelengkan kepalanya berulang kali. Bagaimana bisa seperti ini? Kami belum melakukan apapun. Kami di sini untuk membantu Anda berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut warisan. Bagaimana bisa? Membahayakan hidup kami atau bahkan naik turunnya sekte kami. Itu karena Anda membantu saya. Yang Ke memandang semua orang dengan nada meminta maaf. Karena masalahnya ada pada saya. Han Xiuqi tiba-tiba menyela. Apakah ini terkait dengan promosi Anda ke alam kenaikan abadi beberapa waktu lalu? Semua orang tidak terlihat tegas, tiba-tiba memikirkan kekuatan jahat yang menakutkan, dan pemandangan di mana 8 dewa dikirim bersama. Bahkan saat ini mereka masih menyimpan ketakutan. Itu bukan alasan keseluruhannya, setidaknya itu ada hubungannya dengan itu. Yang Ke mengangguk dan berkata dengan heran, sangat mungkin karena alasan ini, saya akan menjadi musuh 8 keluarga Zhongdu. Mendengar itu, seluruh tempat menjadi gempar dan terkejut, karena menjadi musuh 8 keluarga Zhongdu adalah sesuatu yang tidak berani dipikirkan oleh siapapun. Kekuatan dari seluruh dunia berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut tahta, hanya untuk memiliki hubungan baik dengan 8 keluarga. Bahkan jika orang-orang yang berkumpul di rumah Yang Ke bukan untuk tujuan ini, mereka tidak pernah berpikir bahwa suatu hari mereka akan menghadapi 8 keluarga, dan itu seperti membenturkan telur ke batu. Segera sepasang mata mereka bergetar, menatap kosong ke arah Yang Ke, seolah mencoba melihat ekspresi bercanda di wajahnya. Sayangnya mereka kecewa karena ekspresi Yang Ke sangat serius.
Jadi, Qiu Yimeng dan Ho Sheng Cheng dibawa pergi. Yang Ke menarik nafas lembut. Saya memanggil Anda ke sini hari ini tanpa alasan lain selain memberitahu Anda bahwa saya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda selama ini. Mungkin jika kita ditakdirkan, maka kita bertemu lagi. Yang Ke, apa maksud Anda? Cier tiba-tiba berdiri dengan ekspresi marah di wajahnya yang menawan. Apakah Anda mencoba mengusir kami? Yang Ke mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam. Iya, tetap di sini tidak akan ada gunanya bagi Anda. Anda bajingan. Cier menggertakkan gigi, memelototinya dan berkata dengan senyum sinis. Anda pikir saya ini siapa? Saya akan datang ketika saya memanggil Anda, tetapi saya akan pergi ketika Anda melambaikan tangan. Anda adalah orang yang bersikeras menyeret kami, saudara perempuan, ke dalam rumah. Sekarang Anda ingin mengusir kami lagi. Mengapa saya harus mendengarkan Anda? Kakak! Nyier tampak cemas dan dengan cepat menariknya. Yang Ke juga memiliki niat baik. Saya tidak buta. Cier bergumam dan menatap Yang Ke dengan penuh kebencian. Tapi saya tidak tahan dengan tatapan sembarangannya. Mendengar itu, Yang Ke tersenyum pahit. Apa yang saya pedulikan? Kinsei mengerutkan bibirnya dengan jijik. Ternyata hanya ini, adik laki-laki yang, jika Anda tidak punya pekerjaan lain, saya akan pergi dulu. 8 keluarga bukan apa-apa, mereka tidak akan berani menyakiti orang-orang di lembar raja pengobatan. Bahkan jika saya memberi mereka keberanian, mereka tidak akan berani. Setelah mengatakan ini, dia pergi dengan anggun, tanpa niat untuk memandang 8 keluarga di matanya, sehingga semua orang tertawa bodoh. Jelas, Kinsei memang memenuhi syarat untuk mengatakan ini, meskipun Lembah Yowang hanyalah sekte kelas 2, karena sifatnya yang istimewa, 8 keluarga tidak akan menyerang kelompoknya. Yang Ke, seberapa serius situasinya? Han Xiaoqi bertanya dengan tenang. Yang Ke menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, sangat mungkin saya mengatakan saya akan menjadi musuh 8 keluarga untuk beberapa alasan. Orang-orang dari 8 keluarga ingin saya menyerah, tetapi saya tidak mau. Jadi ada konflik. Tapi sangat sulit untuk mengatakannya, jadi lebih baik Anda pergi secepat mungkin, sehingga Anda tidak ada hubungannya dengan saya. Setelah jeda, dia menambahkan, hal yang sama berlaku untuk semua orang di Istana Darah. Tu Feng dan yang lainnya tampak galak, saling memandang dan terkekeh. Yuxian berkata, Tuan muda, jika Anda mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, jangan meremehkan orang lain, karena kami adalah orang-orang pengikut Anda. Kami akan berbagi hidup dan mati bersama, dan tidak akan pernah mundur. Tuan muda, apakah Anda lupa bahwa prajurit darah selalu setia? Saya tidak akan pergi meskipun saya mati, kata Ying Qiu dengan dingin. Ikuti tuan muda sampai mati. Semua orang berseru serempak. Dalam hal ini, saya tidak akan menasihati Anda. Jika Anda mengatakan terlalu banyak, itu akan menjadi penghinaan bagi Anda. Yang Ke mengangguk dengan berat. Jika para senior Istana Darah tidak pergi, saya juga tidak akan pergi. Dong Qinghan tersenyum. Anda adalah sepupu saya. Bagaimana bisa sepupu mengabaikan sepupunya? Yang Ke, Anda baik kepada kami. Kami tidak akan pergi ketika Anda dalam masalah. Han Xiaoqi memandang Yang Ke dengan sedikit kesusahan. Dia juga tahu betapa sulitnya bagi Yang Ke untuk membuat keputusan dan proposal seperti itu. Balas kebaikan dengan kebaikan, balas dendam dengan kebencian. Saya tidak akan pergi bahkan jika saya meminta istana hati, kata Yao Fang dengan sungguh-sungguh. Belum lagi Yang Ke menyelamatkan nyawanya di tempat asing itu. Belum lama ini Xian Ningsang juga menyempurnakan pil pembangun langit untuk kakak laki-laki Zhou Fang, Li Xinjuan, dan memperbaiki dantiannya yang rusak. Jadi Zhou Fang sangat berterima kasih kepada Yang Ke. Jadi mengapa dia harus pergi saat ini? Ketika saya datang ke rumah ini, kekuatan saya meningkat begitu cepat. Saya terus meminum pil setiap hari, dan saya tidak dapat menggunakan semua harta rahasia. Lagi pula saya tidak tega untuk pergi, kata Fang Ziki. Menjanjikan. Cier memandangnya dengan jijik.
Saya mengatakan yang sebenarnya. Fan Shiki mengangkat bahu. Yangke, selama Anda tidak mengusir kami tidak akan pergi. Para prajurit di rumah menanggapi satu persatu, menjulurkan leher dan berteriak. Yangke tersenyum dan melirik semua orang. Dia bisa merasakan bahwa orang yang berbicara itu tulus dan tidak ada kepalsuan sama sekali. Namun mereka mungkin masih memiliki mentalitas beruntung dan tidak terlalu menyadari keseriusan masalahnya. Tapi setelah mengatakan ini, tidak nyaman bagi Yangke untuk mengatakan apa-apa lagi. Tidak mungkin untuk benar-benar mengusir semua orang di sini, karena itu akan terlalu mengerikan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.